Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali bersama dengan saya, Mas Nurkolis dalam channel Sehat minggu ini. Para pemirsa sekalian, kali ini saya akan mengajak para pemirsa untuk sejenak menyimak rangkaian kegiatan kami di pekan ini. Hari ini Kamis 21 Juli tahun 2022. Matahari pagi bersinar cukup cerah. Waktu telah menunjukkan pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Di halaman kantor Dinas Kesehatan telah berjajar dengan rapi barisan para pejabat struktural beserta dengan segenap staf kantor di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Masing-masing berbanjar membentuk barisan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Matahari yang hangat dan agak sedikit menyengat tidak menyurutkan tekad kami untuk tetap berdiri tegak dan khidmat dalam mengikuti jalannya kegiatan apel pada pagi hari ini. Pada kegiatan apel pagi ini, hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, Dr. Haji Bahrani MAB, selaku pembina apel. Dalam kesempatan tersebut, beliau tak lupa untuk menyampaikan informasi, arahan, bimbingan, sekaligus evaluasi beberapa kegiatan, baik yang telah dan sedang maupun yang akan dijalankan oleh tim yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Dan seperti biasanya pada kesempatan tersebut, beliau juga memanggil beberapa pengelola program untuk maju ke depan, untuk memaparkan dan menyampaikan beberapa kegiatan terkait dengan progres dan pencapaian, serta kendala dan hambatan yang mungkin ditemui. 57% untuk ibu hamil, untuk ibu bersalinnya sendiri 36%. Kendalanya yang saat ini dihadapi oleh teman-teman di puskesmas, ada beberapa puskesmas yang belum mendapatkan laporan dari fasilitas atau jejaringnya. Serta solusi yang telah dilakukan dengan harapan program dapat dijalankan dengan semaksimal mungkin, terutama yang terkait dengan program SPM, Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan kepala daerah dan jajarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Salah satunya adalah bidang kesehatan dengan target 100%. Demikian pula dengan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa atau yang lebih kita kenal dengan PPTM dan Keswa, yang merupakan salah satu sub bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, juga tidak mau ketinggalan langkah di dalam menyusun serangkaian strategi, persiapan maupun pelaksanaan kegiatan di dalam upaya mewujudkan program percepatan dan peningkatan capaian program, khususnya adalah program standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan kuantitas serta kualitas SDM (sumber daya manusia), yaitu dengan melakukan kegiatan pertemuan, pendampingan dan bimbingan teknis kader Posbindu PTM yang melibatkan sebanyak 68 kader Posbindu PTM yang ada di wilayah Kecamatan Sangatta Utara dan wilayah Kecamatan Sangatta Selatan, sebagai salah satu lokus yang dijadikan sebagai pilot project kegiatan, yang kedepannya tentunya harapannya bisa dikembangkan kegiatan serupa ke seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dengan adanya kader Posbindu PTM yang telah terlatih dengan dibekali pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dasar dalam deteksi dini penyakit tidak menular melalui pelaksanaan alur 5 meja Posbindu PTM. Kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular di masyarakat dapat dijalankan sesuai dengan juknis dan SOP yang telah ditentukan. Dan tentunya harapannya kegiatan ini dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan peran Posbindu PTM di masyarakat. Para pemirsa sekalian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 yang lalu, Seksi PPTM dan Kesehatan Jiwa baru saja melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, validasi data dan percepatan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular atau PPTM di wilayah Kabupaten Kutai Timur, dengan mengundang segenap tim lintas sektor dan lintas program yang terkait.
Dan tentunya sebelumnya melaksanakan kegiatan tersebut, diadakanlah rapat koordinasi dengan tim intern di seksi PPTM dan Keswa guna melakukan serangkaian persiapan kegiatan baik secara teknis maupun secara prosedural yang dilanjutkan dengan pembagian tugas dan peran sesuai dengan tupoksi dan fungsinya masing-masing. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Bidang P2P selaku koordinator dan penanggung jawab kegiatan di bidang P2P guna mendapatkan arahan, bimbingan, masukan-masukan, dukungan, dan sekaligus sebagai salah satu dari serangkaian tahapan atau proses yang harus dilaksanakan. Para pemirsa sekalian, akhirnya tibalah saatnya pelaksanaan kegiatan rapat lintas sektor dan lintas program. Dalam hal ini diundang segenap pimpinan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Dalam kegiatan ini hadir Direktur Rumah Sakit Kudungga, yaitu Dr. Hajah Yuwana Sri Kurniawati, MSI. Perwakilan Rumah Sakit Medika Sangatta, Wakil Direktur RSU Meloy, Wakil Direktur RSPKT Sangatta, perwakilan dari RRSIA Asi Sifa, perwakilan dari RS Pelita Kasih Sangatta, perwakilan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya, perwakilan dari Klinik Bidan Triana Nur, perwakilan dari Klinik PT KPC, dan hadir pula perwakilan dari Humas Eksternal PT KPC dan Kepala BPJS Kabupaten Kutai Timur. Serta tak ketinggalan pula, pada pertemuan tersebut dihadiri oleh 3 Kepala UPT Puskesmas di wilayah Sangatta, yaitu Kepala UPT Puskesmas Sangatta Selatan, Kepala UPT Puskesmas Sangatta Utara, dan Kepala UPT Puskesmas Teluk Lingga sebagai pengampu dan koordinator pengumpulan data dan laporan kasus PTM di wilayah kerjanya masing-masing. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, Dr. Haji Bahrani MAP, dan didampingi oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Bapak Haji Muhammad Yusuf MSKM MSI. Tujuan dari rapat koordinasi dan advokasi ini adalah untuk bekerja sama dan menyamakan visi dan misi dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular atau PPTM yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur secara komprehensif, berkesinambungan dan terpadu sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Kegiatan ini juga dimaksudkan adanya komitmen bersama serta dukungan dalam memberikan akses data dan laporan terkait dengan upaya deteksi dini penyakit tidak menular dan pelaporan kasus penyakit tidak menular dari rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum swasta, klinik maupun layanan-layanan kesehatan swasta, baik dari segi preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kantung-kantung data kasus yang selama ini belum bisa terlaporkan secara maksimal dapat diakses, sehingga bisa diperoleh gambaran proyeksi kasus secara keseluruhan dari setiap layanan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur, yang nantinya tentunya dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan strategi dan kebijakan di dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan ini diawali dengan paparan materi pengantar dan sajian data terkait dengan kasus PTM di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Diuraikan juga gambaran singkat terkait dengan PTM, upaya dan strategi yang telah dilakukan dalam percepatan program PPTM, serta kendala dan hambatan yang dialami dalam percepatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular atau PTM. Dalam paparan ini juga disampaikan terkait SPM bidang kesehatan, yaitu standar pelayanan minimal di bidang kesehatan yang merupakan tolok ukur dan indikator keberhasilan pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan, yang sekaligus sebagai tanggung jawab bersama yang harus mendapatkan support dan dukungan dari semua pihak yang terkait. Dan juga disampaikan sanksi yang akan didapatkan jika tidak bisa mencapainya, di mana semua akan kena dampak dan imbas yang kurang baik dan bisa menghambat program pembangunan yang sedang berjalan. Kegiatan selanjutnya adalah Forum Diskusi Grup atau FGD, di mana setiap peserta rapat
menyampaikan komitmennya di dalam mendukung kegiatan ini serta bertukar informasi terkait dengan progres kegiatan dan berbagai inovasi dan kegiatan yang telah dilakukan di instansi kerjanya masing-masing. Selamat siang. Selamat siang. Jadi yang ingin kami tanyakan dari pihak Dinas Kesehatan, kira-kira apa pendapat dokter tentang kegiatan ini, mungkin manfaatnya dan mungkin sedikit penyampaian dari perwakilan PT KPC ya, dong ya. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya kami sudah boleh ikut dalam kegiatan ini. Kita semua menyadari ya Pak ya bahwa penyakit tidak menular menjadi salah satu concern kesehatan di negara kita juga, termasuk juga di Kutai Timur. Dan kegiatan ini kami pandang memang sangat penting Pak, karena validasi data itu adalah menjadi patokan kita untuk menentukan sasaran dan kegiatan yang tepat. Jadi menurut kami ini sangat krusial, apalagi di Kutai Timur ini dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju begitu ya Pak ya, maka bukan tidak mungkin beban penyakit tidak menular ini akan menjadi semakin banyak. Sementara fasilitas layanan kesehatan juga semakin beragam. Jadi mensinkronkan data antara petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan ada tentu menjadi sangat penting. Dan pada prinsipnya Dinas PTKPC juga seperti halnya program PTKPC yang lain sangat mendukung untuk pencapaian yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam tujuan kesehatan yang sejahtera. Adapun bentuk kerjasama itu seperti apa nanti diformulasikan dalam kegiatan itu adalah tempat mungkin begitu Pak. Makasih banyak dokter. Sama-sama. Banyak sekali inspirasinya di hari ini. Di akhir sesi dilakukan pembuatan kesepakatan dan komitmen dengan seluruh pimpinan Fasyankes yang hadir untuk sepakat mengirimkan data dan laporan terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan sekaligus pelaporan data kasus terkait PTM di instansi kerjanya masing-masing. Setelah semua perwakilan yang hadir menyetujui butir-butir kesepakatan yang telah dibuat, maka dilakukanlah penandatanganan kesepakatan, yang mana hasil dari kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan terpadu ke masing-masing Fasyankes yang ada. Hal ini dimaksudkan agar terjadi komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga diharapkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dapat dilaksanakan secara optimal dan maksimal, yang akan berimbas pada penurunan prevalensi angka PTM dan jangka panjangnya diharapkan akan terjadi peningkatan derajat status kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Semua SPC akan dokumentasi. Nggak pergi. Itu yang bisa daftar mana? Siapa Mbak Siti Juni? Tapi Nah, kalau saya lebih cocok Rani. nanti ditempatkan di mana itu rencananya Mas? Di Konseling itu? Oh, besar kah? Enggak sih, kecil aja. Seperti KI itu? Iya. Demikian para pemirsa sekalian, ulasan terkait dengan salah satu sub kegiatan di seksi PPTM dan Keswa Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Dan nantikan edisi konten-konten berikutnya yang tentunya diharapkan akan membuka wawasan kita bersama. Jangan lupa untuk tetap menjaga pola hidup sehat dengan menerapkan moto cerdik PTM, yaitu cek kesehatan secara teratur, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik dan olahraga, diet sehat yang seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres dengan baik. Salam sehat, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.